Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tumpatan kelas 2 pada gigi molar desidui. Gigi desidui memiliki beberapa perbedaan dengan gigi permanen yang perlu menjadi perhatian ketika kita melakukan perawatan pada anak, termasuk juga dalam perawatan restoratif. Berikut beberapa perbedaan antara gigi desidui dan juga gigi permanen. Gigi desidui memiliki warna yang lebih opak, mahkota yang lebih pendek, permukaan oklusal yang lebih sempit, kontak areanya itu luas, enamel dan denten yang lebih tipis, enamel rod pada sepertiga gingiva mengarah ke arah oklusal, dan juga adanya konstriksi servikal yang sangat jelas. Kemudian, gigi desidui juga memiliki pulpa yang lebih lebar dan juga tanduk pulpa yang lebih dekat ke arah permukaan mahkotanya. Gigi desidui memiliki akar yang panjang dan tipis, kemudian berbentuk divergen untuk menyediakan ruang bagi benih gigi permanen dan juga memiliki banyak kanal aksesoris. Nah, di gambar ini kita bisa melihat morfologi gigi molar desidui dari sisi bukal, lingual maupun mesial. Karies kelas 2 merupakan karies yang melibatkan permukaan interproksimal pada gigi posterior. Adanya keterlibatan permukaan interproksimal ini menyebabkan proses restorasi karies kelas 2 menjadi sedikit lebih tricky dibandingkan dengan karies yang lainnya. Berikut merupakan beberapa prinsip preparasi kavitas menurut GV Black. Yang pertama yaitu outline form, di mana preparasi kavitas harus melibatkan daerah yang rentan terhadap karies, menghilangkan emal yang tidak didukung dentin, dan juga harus memperhatikan kedalaman dan retensi dari tumpatan yang akan kita buat. Yang kedua ada removal of karies. Jadi ketika kita melakukan preparasi terhadap suatu kavitas, itu harus membuang semua jaringan karies yang ada. Kemudian ada juga retention and resistance form yang membuat restorasi tidak mudah lepas dan juga tidak mudah pecah. Adanya convenience form di mana kita akan dimudahkan untuk melakukan aplikasi bahan tumpatan. Cavity toilet di mana kavitas harus dibersihkan dengan menggunakan air dan water shearing, dan juga penggunaan cavity cleanser disarankan. Terakhir yaitu adanya finishing of enamel wall di mana dinding enamel harus dihaluskan sehingga mendapatkan margin tumpatan yang halus dan rata. Di gambar ini kita bisa melihat bentuk preparasi kavitas kelas 2 pada gigi molar desidui baik atas maupun bawah. Melalui gambar ini kita akan mempelajari tentang prinsip preparasi kavitas kelas 2 menurut GV Black, di mana menurut prinsip ini preparasi kavitas harus melibatkan seluruh visur yang rentan terhadap karies. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan preparasi kelas 2 menurut GV Black yaitu yang pertama adanya ismus dengan lebar sepertiga intertonjol, kemudian adanya dovetail, dan juga box preparasi konvergen ke arah oklusal. Berikut merupakan gambar lain yang menunjukkan prinsip preparasi kavitas kelas 2 menurut GV Black. Sama seperti gambar sebelumnya, di sini juga ada ismus, dovetail, dan box yang konvergen ke arah oklusal. Namun, pada video kali ini, bahan yang akan kita gunakan adalah semen ionomer kaca yang akan berikatan secara fisiko-kimiawi dengan gigi. Selain itu, bahan semen ionomer kaca juga dapat melepaskan fluor sebagai agen preventif, sehingga preparasi yang kita lakukan cukup sampai daerah yang mengalami karies saja, atau disebut juga dengan prinsip minimal intervention. Box yang konvergen ke arah oklusal itu tetap diperlukan yang berfungsi untuk memberikan tambahan retensi bagi tumpatan ini. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan preparasi pada box proksimal. Yang pertama yaitu kedalaman preparasi 1-1,5 mm, kemudian sedikit konvergen ke arah oklusal, namun tidak boleh terlalu konvergen. Sejajar marginal ridge, axial wall mengikuti permukaan proksimal aslinya, dan juga harus meluas sampai di bawah kontak area. Selanjutnya, axiopulpal line angle itu harus ditumpulkan dan juga dapat diberikan retensi berbentuk groove pada buku aksial dan linguoaxial line angle. Nah, kemudian ini ada beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika kita melakukan preparasi pada kavitas kelas 2. Yang pertama yaitu tidak melibatkan seluruh pit dan visur, tidak mengikuti outline cups gigi, ismus terlalu lebar,
tidak mengikuti kontur proksimal atau proksimalnya itu lebih dari 1 mili, kontak proksimal itu tidak dihilangkan, dan juga sudut antara dinding aksial, bukal, dan lingual yang terlalu besar. Terakhir, adanya kemiringan dinding proksimal yang terlalu besar. Tumpatan kavitas kelas 2 dapat menggunakan beberapa jenis bahan, yaitu semen ionomer kaca, resin komposit, kompomer, atau RMGIC. Bahan semen ionomer kaca digunakan apabila penumpatan dilakukan pada kavitas yang kecil. Sementara apabila kavitasnya lumayan besar, dapat menggunakan teknik sandwich, di mana pada dasar kavitas diberikan semen ionomer kaca, lalu di atasnya diberikan tambahan resin komposit. Apabila kita menggunakan bahan-bahan tersebut, kita perlu melakukan modifikasi, yaitu dengan membuat bevel untuk meningkatkan perlekatan ikatan antara bahan dan juga gigi tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat tutorial tumpatan kelas 2 pada gigi molar desidui. Ini adalah beberapa alat yang akan kita gunakan. Yang pertama ada alat diagnostik, kemudian ada kontraangle. Di sini kita menggunakan kontraangle yang low speed. Kemudian ada bur preparasi dan polishing, agate spatula, semen kondensor, plastis instrumen, glass plate. Ada juga matriks Stoffel-Mayer yang akan membantu kita membentuk kontur daerah proksimal, dan juga microbrush. Kemudian ini ada beberapa bur yang akan kita gunakan. Ada round bur, fissure bur, alpine bur, dan juga enhanced polishing bur. Kemudian di sini ada bahan-bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama ada cotton roll dan cotton pellet, cavity cleanser, dentin conditioner, powder dan liquid SIK. Kita akan menggunakan SIK Fuji 9, kemudian cocoa butter, dan juga articulating paper. Tahapan pertama yaitu pemeriksaan jaringan karies dengan menggunakan sonde. Setelah itu, lakukan pembukaan kavitas dengan menggunakan round bur. Di sini kita menggunakan kontraangle yang low speed. Setelah dilakukan pembukaan kavitas dengan menggunakan round bur, kita akan mengetahui seberapa besar perluasan dan kedalaman kariesnya. Dari sini kita bisa menentukan outline form kavitas yang akan kita preparasi. Selanjutnya kita dapat melakukan preparasi dengan menggunakan round bur dan fissure bur sesuai dengan prinsip preparasi kavitas yang sudah dijelaskan tadi. Ini adalah hasil preparasi kavitas. Box oklusal sedikit konvergen ke arah oklusal, ada bagian isthmus, dovetail, dan juga axiopulpal line angle yang ditumpulkan. Selanjutnya, kavitas kita bersihkan dengan menggunakan cavity cleanser, chlorhexidine dicloconate 2% yang sudah diteteskan pada depan disk. Kemudian, menggunakan cotton pellet dioleskan ke permukaan kavitas. Setelah itu, kavitas dicuci dengan air dan dikeringkan. Tahapan selanjutnya yaitu aplikasi dentin conditioner, asam poliakrilat 10% selama 15-20 menit. Setelah itu, kavitas dibersihkan dengan menggunakan air dan dikeringkan. Tahapan selanjutnya adalah pemasangan matriks yang bertujuan untuk membentuk kontur proksimal gigi. Pertama-tama, longgarkan kuncian pada matriks holder. Kemudian, perhatikan arah lengkungan pita matriks, dilipat menjadi 2 dan dipasangkan pada matriks holder. Setelah itu, matriks dilipat sesuai dengan gigi yang akan kita preparasi. Apabila sudah, kemudian kencangkan kuncian matriks holder.
Setelah itu, pasang matriks solder pada gigi yang sudah dipreparasi. Sesuaikan ukuran agar dapat beradaptasi dengan baik. Selanjutnya, siapkan bahan tumpatan semen ionomer kaca dengan perbandingan powder dan liquid 1:1. Perhatikan penuangan liquid harus dilakukan dengan cara botol tegak lurus untuk mencegah adanya gelembung udara yang terjebak. Selanjutnya, pengadukan dilakukan dengan cara serbuk dibagi dua, kemudian setengah bagian serbuk dibawa ke arah liquid, diaduk dengan gerakan press and fold sampai homogen. Setelah itu, lakukan penumpatan gigi dengan menggunakan plastis instrumen. Kemudian perhatikan di bagian proksimal dengan sampai terjadi tumpatan yang overhanging atau malah kosong tidak terisi. Jadi, untuk penumpatan kita mulai dari arah box proksimal terlebih dahulu, dipadatkan dengan menggunakan semen kondensor atau bisa juga menggunakan bol aplikator. Setelah itu dilanjutkan dengan box okusal. Ratakan bahan tumpatan dan bentuk sesuai dengan anatomi visur gigi tersebut. Setelah bahan tumpatan mencapai fase dough atau berwarna sedikit buram, olesi seluruh permukaan tumpatan dengan menggunakan cocoa butter. Apabila tumpatan telah memasuki fase setting sesuai dengan waktu yang telah diinstruksikan oleh pabrik, lepas matriks secara perlahan dengan cara mengendurkannya dan mengeluarkannya dari gigi. Tahapan selanjutnya yaitu pemeriksaan oklusi dengan menggunakan articulating paper. Apabila dilakukan pada pasien, maka pasien kita instruksikan untuk melakukan gerakan pengunyahan, menggerakkan rahang ke depan, belakang, ke kiri, dan juga ke kanan. Terakhir, lakukan finishing dan polishing dengan menggunakan alpine board. Sekian video tutorial tentang tumpatan kelas 2 pada gigi molar desidui. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.